Tolong didengarkan baik-baik penjelasan Bapak karena ini sifatnya histori ya, sejarah. Jadi tolong yang sedang baca-baca buku ditutup dulu bukunya, yang sedang megang pensil ditaruh dulu pensilnya, yang sedang main-mainan ditaruh dulu mainannya. Nanti Bapak ambil tolong. Nanti bacanya ya. Baik. Jadi anak-anak pada zaman Nabi Muhammad SAW itu belum dikumpulkan secara satu ya, ataupun ditulis secara bersama gitu Al-Quran yang tahu. Belum di ini, belum di satu gepok ya, satu Quran. Masih terpisah, ya, masih tercecer dan masih terpisah-pisah gitu ya, belum dikumpulkan di satu mushaf atau satu Al-Quran. Tapi anak-anak ya, kemudian setelah meninggalnya Rasulullah SAW, akhirnya yang memimpin setelah itu adalah siapa? Bila. Bukan Sunan Gresik. Bilal, Sunan Gresik. Siapa lagi ya? Setelah Rasulullah meninggal, siapa yang menggantikan Rasulullah? Bagus, Abu Bakar radhiyallahu anhu ya. Jadi Abu Bakar ya menggantikan Nabi Muhammad SAW karena Rasulullah SAW sudah memberikan isyarat. Ketika Rasulullah SAW sakit, Rasulullah memberikan isyarat kepada Abu Bakar agar menjadi imam pengganti ketika Rasulullah sakit. Maka saat itu juga ya Rasulullah telah memberikan wanti-wanti kepada seluruh umat ya, sahabat, bahwa nanti yang menggantikannya adalah Abu Bakar ya, Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, kemudian anak-anak ya, ketika zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu itu ada beberapa peristiwa yang terjadi ya. Salah satunya adalah yang pertama itu adalah banyaknya kaum muslimin yang baru masuk Islam setelah Fathu Mekah ya, pembebasan kota Mekah, yang dimana Rasulullah SAW itu datang ke mereka, ke Mekah itu membawa 10.000 pasukan anak-anak. Ya, membawa 10.000 pasukan, dan orang-orang kafir ketika itu dan orang musyrik langsung menyerah. Makanya Rasulullah langsung naik ke atas Ka'bah langsung bilang, yang di dalam rumah aman, ya, yang di dalam rumah aman. Maka orang-orang kafir dan orang musyrik itu nggak ada yang keluar. Mereka udah khawatir, deg-degan, gawat nih, bisa dibunuh sama Rasulullah gitu kan. Tapi mereka setelah mendengar instruksi itu, akhirnya mereka nggak keluar. Tapi anak-anak alhamdulillahnya setelah terjadi Fathu Mekah, ya, itu banyak orang yang Islam. Akan tetapi ya, setelah meninggal Nabi Muhammad SAW, akhirnya banyak juga yang keluar Islam atau murtad kembali, makanya disebutnya riddah ya. Riddah itu artinya murtad ya, ataupun banyaknya orang-orang. Akhirnya anak-anak Abu Bakar ya melihat kondisi ini, ternyata kondisi itu aja yang muncul ya. Ternyata banyak juga ketika bulan Ramadan datang ya, dimintai zakat, mereka nggak mau bayar zakat. Kata mereka, zakat itu hanya ada pada bulan Ramadan, kata mereka sendiri. Padahal ya, zakat itu mereka nggak mau bayar zakat karena zakat itu hanya ada pada zaman Nabi, ketika Nabi Muhammad masih hidup. Dan ketika Rasulullah sudah meninggal, maka udah nggak perlu lagi bayar zakat. Akhirnya anak-anak ya, setelah diputuskan dan dipertimbangkan oleh para sahabat ya, oleh Abu Bakar yang menjadi khalifah ketika itu, akhirnya mereka pun diperangi anak-anak. Orang-orang yang murtad sama orang-orang yang nggak mau bayar zakat akhirnya diperangi, dan sebagian dari mereka kembali menjadi muslim, dan sebagian dari mereka itu mau bayar zakat lagi. Kalau seandainya zakat anak-anak mereka nggak mau bayar, terus kata Abu Bakar, ya udah nggak apa-apa lah. Ya zaman Nabi, mungkin syariat Islam akan berkurang, itu syariat membayar zakat. Tapi apa yang terjadi? Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan kecerdasannya, dengan kekuatan dan para sahabatnya juga ya, dengan izin Allah tentunya ya, akhirnya bisa mengembalikan syariat zakat, yang dimana banyak orang-orang munafik dan orang-orang yang belum paham tentang zakat nggak mau bayar zakat. Akhirnya kembali lagi menjadi bayar zakat. Kemudian anak-anak ya, setelah itu, setelah peristiwa banyak orang yang keluar dari Islam, kemudian banyak juga orang yang nggak mau bayar zakat, muncullah banyak nabi-nabi palsu ya, nabi palsu banyak banget ya, banyak banget nabi palsu yang mengaku sebagai nabi setelah Rasulullah ya. Ada perempuan juga yang mengaku sebagai nabi, dan juga ada pengikutnya. Banyak juga, ada laki-laki juga ya yang mengaku sebagai nabi, mereka mengaku sebagai nabi ya. Ya, setelah itu anak-anak ya,
Akhirnya ada satu orang yang sudah hidup di zaman Nabi Muhammad hidup ya. Dia mengaku sebagai nabi, namanya adalah Musailamah Al-Kadzab ya. Nah, si Musailamah Al-Kadzab ini mengaku sebagai nabi dan pernah mengirimkan Rasulullah SAW itu surat ya, yang isinya kurang lebihnya kayak gini. Wahai Muhammad, sesungguhnya bumi Arab itu luas. Karena engkau nabi dan aku nabi, kata dia, maka bumi Arab itu saya setengah, kamu setengah gitu. Kurang ajar ya sama nabi ya. Masa dia bilang dia itu nabi juga, padahal Nabi Muhammad masih hidup gitu ya. Dan dia minta tanah Jazirah Arab itu setengah buat dia, setengah buat Nabi Muhammad. Padahal ya Nabi Muhammad juga nggak menguasai tanah, enggak ya. Rasulullah SAW itu hanya berdakwah, menyampaikan risalah kepada kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke ya. Nah, kemudian anak-anak ya, setelah itu akhirnya ya Rasulullah marah sama si Musailamah ini, Musailamah Al-Kadzab ini ya, si Kadzab ini, si Kadzab artinya pendusta. Si Kadzab ini akhirnya diberikan surat sama Rasulullah, dikirim surat. Yang mengirim ketika itu adalah sahabat namanya Habib. Dikirimlah Habib kepada radhiyallahu anhu ke si Musailamah Al-Kadzab. Ketika mengirimkan surat ini, dia marah anak-anak. Karena apa? Karena Rasulullah nggak meyakini bahwa dia juga nabi ya, bahwa dia nabi. Akhirnya si Habib atau Habib radhiyallahu anhu ini ditawan sama si Kadzab ini, ditawan ya. Siapa Caisha yang ditawan? Habib Muhammad Gomedok. Habib. Hah? Habib. Siapa tak yang ditawan? Nabi Muhammad ditawan. Siapa? Bian yang ditawan? Nabi Muhammad ditawan. Siapa? Saka? Hah? Siapa yang ditawan? Habib yang ditawan. Sahabat Nabi ya, nggak dengerin. Nah, setelah itu anak-anak ya ditawan, akhirnya si Habib ini dipaksa sama si Kadzab ini, si Musailamah Al-Kadzab ini dipaksa buat bersaksi bahwa si Musailamah ini adalah nabi juga, nabi Allah juga selain Rasulullah. Akhirnya kata si Musailamah ini, wahai Habib, kamu harus bersaksi bahwa saya juga nabi. Terus kata Habib sambil meledek, hah? Apa? Saya nggak dengar. Akhirnya anak-anak karena si Musailamah kesal, dipotong tangannya. Dipaksa lagi, kamu harus bersaksi bahwa saya nabi. Nggak mau, hah? Apa kamu ngomong saya nggak dengar apa-apa. Akhirnya dipotong kaki kirinya anak. Setiap kali nolak, hah? Selalu tolong dengan mengejek. Karena apa? Karena si Musailamah ini terhina, tercela dan jahat lah gitu ya. Sampai akhirnya udah kaki kanannya dipotong juga, tangan kirinya dipotong juga, sampai kupingnya ditusuk anak sampai nggak dengar ya. Kemudian pas ditanya apa namanya, coba bersaksi, udah nggak ada tangan, udah nggak ada kaki, coba bersaksi bahwa saya adalah Rasulullah, bahwa saya adalah Nabi Allah. Terus kata Habib, apa saya nggak dengar, kuping saya budek kan kamu udah tusuk kuping saya gitu. Akhirnya dipotong anak-anak lidahnya. Akhirnya setelah itu dipaksa lagi, udah nggak ada lidah, udah nggak ada kuping, matanya juga udah dicopot, tangannya, kakinya udah dipotong. Akhirnya disuruh bersaksi lagi. Akhirnya kata si Habib juga dengan ijazah gitu, meledek dengan isyarat. Akhirnya Habib dibunuh di situ dengan kepalanya juga. Itu namanya akidah dan iman kekuatan seorang sahabat ya. Kamu ada jadi sama orang tua kamu ya, ada ya. Jadi kok kayak begitu sih? Ya. Jadi anak-anak ya, Habib itu berusaha menjaga akidahnya, menjaga imannya, bahwa dia percaya bahwa Rasulullah atau Nabi Allah cuma Nabi Muhammad ya. Walaupun dipaksa, udah dipotong tangannya, dipotong kakinya, dipotong telinganya, ditusuk, diliput, tapi tetap beriman pada Nabi Muhammad dan nggak mau bersaksi bahwa si Musailamah ini Coba kalau misalnya Abdallah ya, Abdallah kalau ditodong pakai pistol, kamu harus bersaksi bahwa saya ini nabi. Oh iya siap. Saya bersaksi bahwa Pak Asep nabi ya. Ada atau Saka. Kalau misalnya Saka nggak bersaksi bahwa saya nabi, saya silet. Iya Pak. Takutan duluan ya, takutan kalau udah ngencing ya, ngencing di celana ya. Iya. Tapi kalau para sahabat anak-anak kuat mereka akidahnya ya, imannya kuat, mereka nggak gentar sama tekanan makanya ya. Para sahabat dulu ya, ketika banyak ujian, cobaan ya, ketika datang mau diserang sama
kafir Quraisy, ya bergabungnya munafik Mekah, munafik Madinah sama musyrik Mekah yang disebut perang apa? Yang membuat parit namanya? Perang apa? Yang datang sebanyak 10.000 orang. Perang Kondak anak-anak ya. Lihat coba. Kondak itu artinya parit. Coba lihat ya bagaimana para sahabat ya. Mereka berjuang bersama Nabi Muhammad SAW untuk membuat parit, di mana para sahabat ada yang kelaparan, tetap buat parit menahun. Kalian anak kata dosen bapak ya, kalau kalian ke Madinah itu paritnya masih ada anak-anak. Paritnya masih ada luas, lebar, dari sana sini, terus dalamnya juga dalam banget gitu. Bayangin mereka para sahabat menggali, ya. Kecuali orang-orang munafik, mereka bilang apa? Mereka bilang sungguhnya anak saya sakit, rumah saya bocor, apalah semuanya mereka nggak mau bantu Nabi Muhammad SAW. Ya, cuma mereka mengatakan mereka Islam, tapi mereka bukan Islam. Ya. Tapi lihat ya para sahabat, masya Allah. Kalau kita mah nggak bakalan kuat anak-anak ya. Kalau kita mah nggak bakalan kuat kayak para sahabat ya. Kita nggak bakalan kuat karena para sahabat itu orang-orang pilihan, ya orang-orang pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat An-Nisa kalau Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Sesungguhnya kalian itu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia ya. Jadi para sahabat luar biasa. Nah, kemudian anak-anak ya, setelah itu akhirnya ya Rasulullah meninggal, itu si Musailamah masih menjadi nabi palsu anak-anak. Bahkan pengikutnya banyak, umatnya juga banyak ya. Pengikutnya banyak dan umatnya banyak. Sampai-sampai ya akhirnya Khalid bin Walid itu disuruh sama Abu Bakar untuk menyerang si Musailamah al-Kadzab ini. Dan pertarungan pun semakin sengit anak-anaknya. Dan Musailamah al-Kadzab ini terpojok anak-anak, terpojok. Padahal anak-anak ya, ketika itu pasukan muslimin itu dikit, sedangkan si pasukan Musailamah al-Kadzab itu banyak minta ampun. Ya. Tapi dengan izin Allah, si pasukan Musailamah al-Kadzab ini kalah. Sampai akhirnya kabur ke kebun. Kebunnya tuh ada dindingnya tinggi anak-anak, dindingnya tinggi, nggak bisa dimasukin sama kaum muslimin. Pintunya dikunci dari dalam, nggak bisa. Digedor-gedor, didobrak pun nggak bisa karena pintunya gede. Sampai akhirnya ada seorang sahabat bilang, lemparkan saya ke dalam. Terus kata para sahabat, jangan, nanti kamu bisa mati gitu. Nanti kamu bisa mati, kalau kamu mati nanti bahaya gitu. Udah nggak apa-apa, saya akan masuk loncat lari menerjang pintu buat buka pintunya. Akhirnya anak-anak karena dia maksa terus dan karena keinginannya juga, itu keinginan sahabat anak-anak. Mereka tuh nggak pikir mati, dan mereka bakal mikirin kalau saya mati, saya masuk surga mati saya. Kalau kita mah, ayo siapa yang berani masuk? Kabur, umpat, ya kayak para sahabatnya ya. Mana luar biasa mereka. Kemudian anak-anak akhirnya dilemparlah sahabat itu lari menuju gerbang ya. Sampai anak-anak ya setelah dicek ternyata ada 70 sampai 80 sayakan pedang anak-anak di badannya ya. Kalau kalian misalnya lihat tuh orang tersabet pedang itu kayak lumayan tuh kayak kue gitu, buka gitu. Jadi sabet sedikit buka, sabet buka. Kebukannya robek dikit, kebuka gitu nggak? Antara daging-dagingnya memisah gitu. Sampai namun tapi sahabat tuh nggak mikir kayak gitu, sampai akhirnya membuka pintu itu, masuklah seluruh kaum muslimin dan akhirnya dibantailah Musailamah al-Kadzab. Dan tapi anak-anak setelah itu kalahlah si Musailamah al-Kadzab ini. Yang jadi masalah adalah ternyata banyak juga para penghafal Quran yang mati dalam perang itu anak-anak. Disebutnya perang Yamamah. Perang apa? Yamamah, bukan ya apa-apa ya. Perang Yamamah atau kebun yang dimasuki itu namanya kebun Hadiqatul Maut anak-anak, atau disebutnya kebun kematian anak-anak. Ya, karena banyak yang mati itu. Sampai akhirnya karena banyak yang mati di situ dan para sahabat yang banyak menghafal Quran, itu banyak yang mati juga. Akhirnya setelah perang itu Umar bin Khattab itu mengusulkan untuk Al-Quran ditulis anak-anak secara munajaman semuanya, secara semuanya dari juz 1 sampai juz 30. Tapi Abu Bakar itu menolak anak-anak karena Rasulullah nggak pernah memerintahkan ya, dan juga khawatir pokoknya ada khawatiran untuk menulis Al-Quran itu. Sampai akhirnya anak-anak setelah istikharah dan setelah ditimbang ya oleh para sahabat juga, akhirnya ditulislah Al-Quran. Tapi ada syaratnya. Kalau orang yang mau menyetorkan ayat yang dihafal, pertama dia harus mau saksi. Misalnya Saka, Pak, saya
wahai Abu Bakar, saya hafal. Ini saksi saya 2 orang. Harus ada saksinya 2 bahwa dia ngafal di zaman Nabi masih hidup. Tapi kalau Nabi sudah nggak ada, itu nggak diterima. Jadi pertama dia menghafal ketika Nabi Muhammad masih hidup, dan 2 orang melihat dia menghafal ketika itu. Syarat. Dan syarat kedua harus membawa iseng aja. Harus membawa bukti tertulis. Misalnya ya Umar bin Khattab, saya menghafal di zaman Nabi. Ini ketika Rasulullah masih ada, saya menulisnya di tulang atau di kulit, bukan di kulit ini ya, di kulit sapi yang sudah disamak ya, atau di batu, atau di pelapak kurma, atau di kertas. Ini ternyata setelah semuanya dikumpulkan, ternyata ada 2 ayat yang tidak ada bukti tekstualnya, tidak ada kertas tulisannya, ya, dan tidak ada saksi yang cukup. Sampai akhirnya setelah para sahabat berkumpul dan yakin bahwa itu adalah ayat Allah SWT, akhirnya ditulis, dan sempurnalah penulisan Al-Quran. Dan yang menulis Al-Quran ketika itu adalah sahabat Zaid bin Sabit, ya. Zaid bin Sabit. Kata Zaid bin Sabit, kalau seandainya saya disuruh untuk memindahkan gunung, lebih baik saya memindahkan gunung daripada menulis Al-Quran. Kenapa? Karena menulis Al-Quran itu berat, anak-anak. Berat tanggung jawabnya. Kalau salah huruf 1 aja, harusnya alifnya 1, tulisnya 2, maka Allah akan menanyakan. Dan kan sampai sekarang dari zaman Nabi 1400 tahun yang lalu sampai sekarang, yang baca Quran 1 atau miliaran orang? Miliaran orang kan? Ya kan? Miliaran orang membaca Al-Quran. Dan Zaid bin Sabit misalnya salah, maka dosanya bisa terus ke Sabit. Ya, makanya akhirnya Sabit menulis Al-Quran dengan hati-hati dan dengan bantuan para sahabat juga yang lain. Jadi anak-anak intinya gini, Al-Quran dulu belum disatukan, setelah itu disatukan. Surat pertama turun itu bukan berarti harus ditulis di awal. Surat pertama turun adalah surat Ayo kata Pak Ali apa kemarin surat pertama kali turun pertama? Al-Alaq ayat 1 sampai 9 sampai 5. Sampai 5, 1 sampai 5 ya. Itu ayat pertama kali turun. Sedangkan memang Al-Fatihah di surat awal, tapi bukan pertama kali itu turun. Yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Anak-anak, kalau misalnya kita perhatikan, orang Amerika nih ngafal Quran, orang Indonesia ngafal Quran, orang Arab, seluruh dunia ngafal Quran, bersatu nih gabung. Kira-kira kalau baca Anas sama nggak? Sama. Tapi kalau orang Kristen di Amerika baca Injil, misalnya Matius ayat 3 ya. Di Afrika semuanya baca sama-sama Matius ayat 3. Itu nggak bisa jadi nggak sama, anak-anak. Karena udah banyak selain Al-Quran itu sudah banyak dirubah-rubah. Makanya anak-anak ya, sampai orang Kristen pun ya, mereka percaya kalau Al-Quran itu belum satu huruf pun dirubah. Al-Quran di Amerika, di Afrika, di Cina, di Korea, tulisannya Arab apa Latin? Arab. Sedangkan Injil di Korea ya tulisannya Korea, di Cina ya tulisannya Cina. Yang kita lain, kalau misalnya masuk ke negara lain ya udah tulisannya sama itu. Tapi Al-Quran anak-anak mau dimanapun pasti tulisannya Arab. Misalnya Abian di Afrika, misalnya Jahid di Amerika, ya Saka di Eropa, ya kemudian Rifat ada di Asia, ya gabung. Ayo kita baca sama-sama ya surat Anas. Pasti sama nggak? Pasti sama. Itulah Al-Quran anak-anak ya. Kata Allah dalam surat Al-Hijr, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, yaitu Allah, dan juga Allah yang menjaga Al-Quran. Berapa kali ya dicoba Al-Quran dirubah-rubah, ketahuan. Ih jorok Jahid, buang. Ya saya lupa perhatiin kamu jorok banget. Itu bakteri dalam kamu. Buang sebagai ya. Jadi Bapak mau nanya sekarang ya. Bapak mau nanya satu-satu. Yang Bapak perhatiin, saya nggak perhatiin nih. Ata, siapa sahabat yang nulis Al-Quran? Kamu Ata, Itu Atta, Pak.
Siapa? Jelas nih, orangnya remes. Oke. Siapa? Sampai sana. Oh, Raska dia. Raska. Perang apa yang melawan si Musa Al-Khalid disebut apa? Bagus, Maryam aman. Aisyah. Siapa khalifah pertama setelah Rasulullah? Yang tadi kita sebut berkali-kali. Diam dong, Sangka. Siapa Aisyah? Siapa Saika? Siapa Saika? Oh, Cila, ada saya bapak jadi Cila main aja nih. Bapak marah nih. Cila siapa? Khalifah pertama setelah Rasulullah. Udah, siapa Sangka siapa? Udah ya, kamu dijawab ya sekali udah jawab yang diem. Biar yang lain kamu nanya yang lain kamu interpretasi emang sih. Oke, Abdallah. Tadi siapa nama nabi palsu yang diperangin? Bapak sebut berkali-kali siapa nama nabi palsunya? Musa. Bapak lihat kamu mau bantu bapak dari tadi sibuk banget. Siapa namanya? Asep. Alek. Nurdin. Supri. Boneng. Hah? Jupri. Iya. Siapa Bian? Siapa? Pasti siapa? Abi ya. Siapa Ikan? Nama lain pastinya? Musa siapa? Musa apa? Musa dan Rara lagi.